iri aja ngeliat orang lain bisa keluar sama mamanya, bisa keluar sama papanya gitu. Tapi di situ senang karena mama sendiri bisa merangkup jadi kepala keluarga sekaligus ibu. Setat sabar tugas memang ngalahin sepi kerasa hidup tanpa ya kasih sayang nyarengin pitutur nih keresapen angin ngerasa yang memang ada di hati rasanya ada rindu tekan memejani tinggalin tiang dini ajak tiang makabar mengundang durang itu ngumpalin meme itu Oke. Lagu meme Satya Balaram. Siap. Oke. Panggilannya bisa saja kadang Balaram. Tapi saya curiga loh, lihat wajahnya kayak saya tahu deh ini anaknya siapa ini. Ya, Mungkin sebagian bagi ada yang penonton Oke Made, ini kayaknya udah berapa abad ya kita nggak ketemu ya. Dulu saya ketemu dia waktu masih kecil, sering ngantar mamanya, saya ketemu mama di toko dan sekarang ternyata udah hampir tamat jadi mahasiswa. Ya. Satya Balaram. Ini bukan kebetulan lagi. Putri dari salah satu penyanyi legendaris pop Bali ya, Ayu Saraswati. Nah, pertanyaan pertama saya bukan tentang memenya gitu, Satya. Ke bawah nggak atau artinya orang ngait-ngaitkan nggak bahwa oh ini anaknya Bu Ayu? Masih sering dikaitkan gitu nggak? Masih sering banget. Terutama kan karena Satya ngambil jurusan musik di kampus, Satya mengambil jurusan vokal. Dinilai juga dari suaranya. Oh, pantesan suaranya kayak gini karena anaknya. Ya, karena Padahal Satya memperkenalkan diri nggak? Saya anaknya Ayu Saraswati. Nggak pernah sama sekali. Justru Satya malah takut Satya seperti misalnya Satya membuat kesalahan. Ditauin anak ini. Jadi malu gitu loh. Bahkan Satya ngumpet-ngumpetin sebisa mungkin baik-baik lah. Nggak pernah bilang saya anaknya. Nggak pernah. Tapi akhirnya orang tahu juga gitu ya? Tahu sendiri mereka. Oke. Nah ini Satya milih kuliah di ISI. Jurusan? Jurusan musik. Jurusan musik juga. Ya. Kenapa berpikir di musik juga? Apa karena pengaruh mama mungkin atau mama yang nyuruh atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang pengaruh banget karena dari kecil diajarin dikenalin sih ya, dikenalin oleh mama dan adiknya mama yang bernama Pak Mang Wijaya, diajarin musik, terus diajarin main gitar. Jadi tertarik ingin mendalami gitu jadinya. Punya bayang nggak dulu sebenarnya cita-cita mau jadi apa? Kalau dulu sih cita-cita arahan dari mama jadi dokter. Dari mama arahannya jadi dokter. Kalau Satya pribadi rencana jadi penyanyi sih. Agak berbeda ya. Agak Mohon berbeda. maaf Ibu Ayu Saraswati tidak jadi punya anak dokter. Tapi mama merestui juga gitu artinya karena pilihan gitu ya. Mama selalu mendukung dia apapun yang Satya lakukan pasti selalu didukung. Nah, tapi kalau pilihan kemudian diisi, itu lebih ngambil apa instrumen apa dan segala macam. Kalau Satya kalau di situ kan di musik itu namanya mayor. Ya. Kalau Satya ngambilnya mayor vokal. Di vokal khususnya. Bagian vokalnya, matangin di vokal aja. Nah, ini kebetulan dalam setahun ini ya, Satya udah mulai go public ya. Saya ingat kalau waktu kecil kayaknya belum pernah ya. Baru sekarang go public. Ada 2 lagu kan, yang pertama Ampurayang dan terakhir Meme. Kenapa harus nunggu sebesar ini gitu? Padahal dulu waktu kecil mungkin mamanya udah support juga. Iya sih, PD-nya aja sih kurang. PD-nya kurang, akhirnya dikasih tahu juga disupport sama teman-teman. Suaramu lo bagus Ram, suaramu bagus, pasti bisa naik. Gitu. Dapat kok market suaramu digituin. Akhirnya cobalah. Dulu nggak pede karena apa? Karena gimana mau dibilang ya? Karena masih kurus sama nggak pede sama diri sendiri, sama badan sih terutama kurus banget dulu.
Berarti harus bertahun-tahun berjuang membentuk PD sekaligus membentuk badan dulu, ya. baru tampil gitu ya. Oke. Nah itu gimana awalnya kalau boleh diceritakan dari yang lagu pertama dua dari tadi kan nyanyikan Mimi Ampurayang. dari Ampurayang itu bukan keputusan tapi ketika itu lagu adiknya Mama ya juga dari Pak Komang Wijaya. Betul. Nah gimana awalnya akhirnya berpikir udah saatnya sekarang untuk tampil. Nah untuk lagu yang pertama ini kan diciptain oleh Komang Wijaya. Itu pertama ada dari lama banget denger, akhirnya tak dalam-dalamin, apa sih makna lagunya. Terus, berarti lagunya sudah ada dulu? Lagunya udah ada dari dulu, maksudnya ada dibuat. Udah dibuat? Udah ditulis. Terus sempat diperdengarkan? Sempat diperdengarkan, akhirnya colong naikin lagunya bapakmu gitu. Kan sekarang udah diangkat jadi anak sekarang, Pak Komang Wijaya. Naikin lagunya ini, pasti naik kalau kamu nyanyiin. Akhirnya memberanikan diri untuk nyoba, setungkara ada yang nonton lah. Jadi makna lagu Ampurayang itu sosok pria yang mempunyai pasangan. Di awal sama lah kayak cinta-cinta sekarang tuh di awal tuh manis. Betul. Terus lama kelamaan si cewek tuh kayak udah mulai hambar. Akhirnya pisah lah mereka. Disitulah Ampurayang beli mengalai nadi. Tapi di video klipnya Satya Romba menjadi video klip konsepnya tuh si cowok meninggal. Biar nggak dramatis biar dramatis. Akhirnya tak share Astungkara banyak yang minat sama lagunya. Tapi agak berbeda kemudian yang kedua ya tiba-tiba berpikir tentang Meme. Kehilangan ibu gitu ya. Nah gimana perubahannya bisa ke sana Satya? Lagu itu sebenarnya juga udah ada dari lama, udah ditulis dari lama, dan Satya kebetulan juga pengen luncurin lagu itu secepat mungkin pada saat itu, cuman masih ada kayaknya kalau ini aja liriknya kurang deh, akhirnya tak tambah liriknya lagi, akhirnya jadi seperti itu lagunya. Jadi tujuan dibuat lagunya itu agar kita bisa mengenang sosok ibu dan lebih menghargai sosok ibu ketika dia masih ada gitu. Orang bilang kita seringkali merasa kehilangan ketika kita sudah tidak memiliki dia lagi gitu ya. Artinya berarti sayangilah masih ada. Gitu. Nah, tapi Satya kepikiran nggak kalau seumuran Satya barangkali orang lebih suka atau barangkali lebih nikmatnya membawakan lagu-lagu yang cinta-cintaan. Tapi dua tema yang Satya bawakan agak berbeda kan? Kenapa? Satya sebenarnya pengen ngeluncurin lagu tentang cinta, tapi belum kepikiran ya. Satya ada sih buat lagu project tentang mirip kayak lagunya Yuvi and Uno itu, dia milikku bukan milikmu itu, mirip konsep lagu itu, tapi itu konsepnya duet. Sama teman udah jadi, udah rekaman, tinggal tunggu meluncur aja dah. Tapi dari awal memang kepinginnya di lagu Bali? Lagu Bali, rencana. Karena kalau untuk nyari ke Indo mungkin saingan terlalu banyak, mungkin Satya mau naikin di Bali dulu. Artinya lagu Bali dulu lah, tapi ada rencana juga lagu Indonesia gitu ya? Ada, pastinya ada. Satya lebih cenderung memilih solo atau ngeband? Kalau untuk PD, Satya sebenarnya PD solo. Kalau untuk band, agak ragu karena personil masih belum dapat yang benar-benar bisa netep. Itu aja sih kendalanya. Mencari kecocokan antar personil itu juga nggak mudah kan gitu ya? Iya, betul banget. Chemistry. Kalau boleh tahu sebenarnya apa yang Satya pengen cari di musik itu? Pengen cari... Nggak bohong nih ya, pengen nyari nama, apa-apa. Pengen nyari... Mau bohong, mau nggak, boleh. Gimana? Jujur Satya pengen ikut naikin namanya Mama juga, bikin Mama bangga, sama pengen nyari duit, gitu ya sih. Yang terakhir itu yang perlu digarisbawahi, nggak munafik kan? Ya betul banget, nggak munafik. Pasti tujuan semua orang pasti itu. Pengen membanggakan Mama juga gitu ya, Pernah nggak mungkin dari kecil atau belakang ini Mama kayak menyampaikan pesan ke Satya mungkin secara khusus gitu artinya bahwa jaga nama baik keluarga, nama Mama atau apa segala, pernah nggak? Selalu Mama selalu ngasih tahu tolong jaga diri, tolong jaga sikap, jaga bicara. Nanti kalau kamu ditauin anaknya siapa tuh biar Mama nggak malu. Pasti itu selalu saya terjaga dan semisal nanti kalau kamu bisa terkenal, Astungkara semisal tolong tetap rendah hati, gitu aja sih pesannya Mama. Nah, ngomong-ngomong terkenal, komentar jujur Mama pertama kali ketika dengar rekaman Satya itu gimana? Komentar jujurnya. Baik apa buruk atau bilang, nih. Kalau buruk sih Mama nggak pernah komentar buruk tentang apa yang Satya lakuin. Lagu, terutama di bagian lagu yang udah 2 rilis ini,
Bagian yang paling Satya senang dengar dari komentarnya Mama itu adalah dia suka karakter suaranya Satya. Oke. Katanya mirip suara siapa? Dibilang mirip sama siapa? Dibilang ya Firza. Woi. Dibilang mirip sama Firza, kadang-kadang serak, kadang-kadang berat gitu. Tapi rambut nggak harus dipanjangin seperti Firza ya? Dulu sempat gondrong dulu. Sempat gondrong juga? Sempat gondrong dulu. Kalau dari lagu atau apa, ada nggak kritik atau pasti saya kira pasti ya begitu. Jadi saya pasti nanyain Mama juga, minta penilaian. Dapat. Gimana penilaian? Penilaian kalau di lagu Mama itu masukan sih gitu sih, poin plus sih saya yang dapat ya. Saya dari lagu sebelumnya yang Ampurayang mungkin kurang berekspresi dalam bernyanyi. Di lagu Meme udah dapat lah ekspresi sedih. Itu aja sih yang saya dapetin sementara untuk 2 lagu ini. Nah, Satya kan bilang tadi salah satu tujuan yang ingin dikenal dan segala macam. Tapi kemudian ngelihat respon lagu Ampurayang lumayan lah. Nah, Meme ini seperti apa kira responnya? Responnya mungkin kurang pas momennya Satya ngepost. Sebenarnya Satya pengen ngepost ini sebelum ada bencana banjir. Betul. Nah, di hari apa itu waktunya? Pokoknya H-1 sebelum hujan itu Satya mau post, tahu-tahu besoknya hujan, akhirnya banjir. Nggak pas momennya. Kalau lagu bencana dikeluarin mungkin ramai. Kalau lagu Meme ini ya mungkin masih bertahap mungkin. Oke. Tapi sempat mengeluh nggak atau curhat nggak ke Mama? Ini kok lagunya kurang ngena ya? Atau gimana? Ngeluhnya sih kayak gini ke Mama. Mah, ini kok lagunya nggak mau naik mah ya? Padahal menurut saya pribadi, menurut Satya pribadi, lagunya enak dan lagunya easy listening lah. Terus Mama bilang mungkin momennya nggak pas, mungkin momennya karena pas ada bencana. Itu sih dibilang sama Mama. Oh ya udah nggak apa-apa dah. Satya nggak sih pesimis, tetap optimis, tetap hubungin teman-teman yang punya nama untuk bantu promosiin lagunya Satya. Oke, artinya apapun yang Satya lakukan itu didukung oleh Mama kan? Selalu. Nah, kalau Satya sendiri ngerasa sejauh ini ya dari mulai kuliah sampai go public sekarang ini segala macam, Mama berusaha nggak campur tangan, artinya memberi pengaruh atau apa, artinya dia udah lepasnya aja Satya gitu. Kalau untuk itu campur tangan selalu pasti ada Mama ya. Karena di 2 lagu ini masih diproduseri oleh Mama. Kalau sisanya tuh Mama paling kayak misal mau perjalanan syuting nih, ya udah kamu kontak kameramen, kamu kontak ini semua, kontak pemain, kamu udah urus sendiri. Nanti biaya produser, Mama ada yang backup, ada apa-apa yang lain tuh, embel-embel yang lain, Mama yang backup. Itu aja sih Satya kayak diproduserin aja, setelah itu dilepasin aja gitu. Artinya nggak harus dipantau, didampingi, nggak gitu ya. Udah mulai dilepas ya, artinya dipercaya kayak gitu ya. Udah mulai. Tapi kalau Satya sendiri ngerasa sejauh apa pengaruh, ya tetap ya kembali lagi ke cerita awal bahwa orang tahu, oh ini anaknya Saraswati. Sejauh mana pengaruh nama besar Mama itu terhadap perjalanan Satya mungkin? Kalau pengaruhnya nama Mama itu besar banget. Terutama di bagian, apalagi hobi Satya nyanyi. Udah dikenal lah, karena dari dulu, dari kecil sering ikut Mama ke sana kesini, tauin, apalagi sering Mama jadi juri di sana sini, tauin lah anak ini, kenapa nggak diikutin lomba aja anaknya? Nah kembali ke Satya kurang pede waktu itu. Kalau untuk Mama pengaruhnya itu besar banget ya Om ya, karena Mama yang kenalin Satya ke musik, Mama yang kenalin Satya juga ke teman-temannya dia yang terkenal dalam bidang musik, jadi 99% berpengaruh banget namanya Mama itu. Tapi beban nggak bagi Satya ketika misalnya, bukan risih ya, tapi artinya kadang-kadang, waduh ini orang pasti akan ngait-ngaitkan dan Mama kan kadang-kadang. Sempat merasa beban nggak dulu awal-awal? Awal-awal sih, pertama kali di notice aja sih mungkin beban, tapi lambat laun Satya jadi sudah terbiasa dan bahkan Satya malah bisa menjadi pribadi yang lebih baik karena itu nama Mama, harus jaga sikap, jaga bicara karena untuk Mama juga. Saya lupa tadi nanya juga, kan dari kecil juga udah terbiasa kan ikut Mama dengan lagu segala macam. Tapi dari dulu memang nggak suka atau nggak pernah ikut lomba-lomba ya? Dulu sempat ikut lomba di beberapa lomba musik. Karena itulah, karena kurang pedenya. Sempat juri juga ngasih tahu, padahal suaramu bagus, coba kamu pede. Kayak nggak pede karena bentuk badan lagi terlalu kurus. Karena terlalu kurus Om. Yeah. Akhirnya mulailah jengah. Kalau misal nanti ada lomba, mungkin Satya bakal ikut sih Om. Oke, ada
setelah seumur ini baru mulai lebih pede lagi jadinya gitu ya. Oke. Nah kalau ini selain soal musik juga gitu ya, dari awal segala macam. Ya ini paling pertama kali menarik saya gitu. Satya dengan anting antena dan beberapa pitching ini ya. Komentar Mama gimana dulu gitu? Kalau untuk komentar Mama, nah ini lucu nih Om. Dulu Satya kan sempat izin sama Mama nih. Mah, boleh nggak Satya piercing? Karena kan dulu sempat ke luar negeri sebareng sama Mama, ngeliat orang pakai piercing banyak tuh. Keren gitu kelihatannya loh. Keren itu, menarik gitu. Boleh nggak ada piercing Mah itu kan? Jangan, ngapain kamu piercing kayak berandalan gitu nanti. Jelek nanti kelihatannya, nanti nyesel nanti lagi kamu nggak suka nanti. Udah kadung bolong percuma itu loh. Kok nggak dikasih gitu kan. Akhirnya tak lihat ada banyak seniman-seniman Bali yang pakai piercing. Kayak cocok deh kalau nggak pakai lagi minta lagi gitu. Lagi minta, akhirnya nggak dikasih. Peterobos aja. Diam-diam aja gitu ya. Diam-diam itu. Terus akhirnya tak piercing di sini pertama kali tuh diam-diam tuh selalu pakai hoodie pokoknya di rumah. Biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Okay. Akhirnya tak pancing-pancing pakai anting magnet. Waktu udah bolong tak pancing pakai anting magnet. Diliatin tuh sama Mama. Ngapain kamu pakai anting digituin kan? Kan Mama udah nggak ngasih gitu. Nggak, orang magnet kok ini. Ya. Akhirnya pakai. Akhirnya tak pakai lah yang asli di rumah. Sampai akhirnya dikira sampai ini magnet. Terus untuk piercing yang helix yang kedua ini yang di atas ditauin sama Mama waktu Satya tabrakan. Sempat tabrakan waktu ini lumayan keras. Mati rasa pokoknya sebelah kanan waktu itu. Akhirnya kan dibawa ke UGD itu. Nah, pokoknya lokasi Satya tabrakan tuh di belakangnya itu rumah sakit. Jadi dekat. Ya, kan udah nggak bisa gerak tuh. Nah, maunya buka piercing tuh. Kalau satu tangan kan nggak bisa. Minta tolong sama dokter nggak enak. Akhirnya biarin aja. Tuh anting juga yang di atas sudah digituin kan. Enggak, bolong nggak gituin. Akhirnya ya udah biarin aja sama Mama. Oke. Tapi nggak diomel-omelin ya? Nggak diomelin. Ya karena saya nggak kebayang kalau Ayu Saraswati ngomelin itu berapa lama. Tapi sebetulnya kalau boleh dibilang ini kan kaitannya juga dengan lagu Mimi tadi ya, hubungan anak dengan seorang ibu segala macam. Bisa digambarkan nggak seperti apa mungkin pengalaman Satya, hubungan Satya dengan kedekatan Satya dengan Mama? Mungkin dari kecil sampai sekarang itu seperti apa? Kedekatan sama Mama tuh benar-benar dekat, apalagi Satya kan cuman berdua dari dulu sama Mama, apalagi sekarang Mama nggak tinggal di rumah yang di Sidakarya. Cuman masih sih tinggal di Sidakarya, cuman ngubu lah istilahnya. Tinggal berdua aja, jadi apa-apa tuh kita komunikasinya harus benar-benar detail. Kalau kedekatan sih deket banget Om ya. Karena apa-apapun Mama dan Satya tuh saling membutuhkan. Yang kadang-kadang buat sedih tuh sih kalau waktu masih kecil. Kayak Satya sering dititipin sana sini. Ya karena Mama sibuk. Mama sibuk. Nanti sama kakek. Kakek kadang-kadang dititipin di nenek. Kendalanya di Satya tuh kadang kayak iri aja ngeliat orang lain bisa keluar sama mamanya, bisa keluar sama papanya gitu. Tapi Satya di situ senang karena Mama sendiri bisa merangkup jadi kepala keluarga sekaligus ibu. Ini kalau Satya nggak jawab nggak apa-apa juga boleh. Waktu kecil dulu juga, ya ini karena kan cerita Mama juga udah banyak yang tahu juga kan dan segala macam. Waktu kecil dulu pernah nggak Satya, artinya karena gimana perasaan Satya, mungkin teman-teman yang nama anak-anak kan nggak paham. Tiba-tiba nanya tentang orang tua gitu, perasaan Satya gimana dulu? Kalau dulu mungkin sedih ya. Kalau sekarang kayak udah terbiasa. Jadi kayak udah banyak kok orang yang nggak, bahkan orang tua yang lengkap aja kadang-kadang nggak bahagia gitu loh. Pandangan Satya kayak misalnya ditanya nih, Ram, mana Bapak Kiram? Oh, udah pisah sama mamaku udah dari lama gitu. Oh ya sorry slow aja udah terbiasa kok aku. Kayak nyari sosok bapak tuh udah ada di Mama. Betul. Udah nggak tergantung. Artinya nggak tergantung lagi harus gitu ya, udah bisa dilakukan Mama gitu ya. Satya pernah melakukan kenakalan apa yang paling berat yang membuat Mama kecewa atau marah? Pernah nggak? Kalau kenakalan sih pasti pernah ya, namanya laki-laki ya. Dari SD sampai SMA yang Satya lakuin yang buat Mama kecewa tuh yang namanya dipanggil kepala sekolah Om. Selalu dari SD sampai SMA tuh nggak pernah yang namanya absen, pasti selalu dipanggil. Tuh, Ayu Saraswati dulu nggak cerita loh ini. Itu kenapa dipanggil gara-gara apa? Ya berantem aja sih Om. Dari kecil suka berantem? Ya Om. Katanya badannya kurus.
Ya karena karena diduluin sih. Oh, ya kadang-kadang biasa di kompor-komporin panas-panasin gitu, Ya kan masih kayak berantem kecil. gitu. Dan akhirnya selalu mama yang datang ke sekolah atau paman atau? Selalu mama. Oke. Selalu mama. Diomelin nggak setelah itu? Kalau posisi saja benar, nggak pernah diomelin. Oke. Kalau posisinya salah, pasti diomelin. Oke. Diceramahin lah. Oke, ya diomelin terus ya karena tiap hari dipanggil kan malu juga dong mamanya gitu kan. Oke. Kalau Satya sebenarnya ini kan sekarang udah mau tamat ya, mau tamat kuliah juga. Planningnya apa yang paling dalam waktu dekat ini? Selain nyanyi, ya nyanyi udah pasti tadi. Planning saja sih buat studio sih, buat studio sama mau jadi arranger sih, Arranger gitu ya, di balik layar juga ya. Okay. Itu sih. Kalau Satya sendiri ngelihat peluang, ini kan orang selalu pasti nanya, apalagi sekarang perkembangan zaman, pengaruh teknologi dan segala macam memberi banyak kemudahan ya, peluang juga iya. Nah kalau Satya ngelihat misalnya sekarang peluang anak muda berkarya di musik itu seperti apa gitu? Peluang anak muda berkarya di musik itu sebenarnya banyak sih, nggak harus pakai aplikasi kayak engineering kayak gitu-gitu tuh. Cuman akustikan aja bisa viral sekarang, tergantung media sosial. Peluangnya banyak banget, terutama di media sosial sebelah lah. Berarti bagaimana memanfaatkan apa yang ada, termasuk memanfaatkan media sosial tadi ya, untuk mendukung itu gitu ya. Itu peluang besar banget. Tapi kalau saya masih berpikir tadi pilihannya arranger gitu ya. Kenapa nggak fokus misalnya, kan tadi bilang pengen terkenal juga. Kenapa nggak fokus misalnya jadi penyanyi atau musisinya? Jadi kayak gini semisal lagi sepi jobnya, ambil job engineering gitu. Arrangernya gitu. Tetap semua sebenarnya mau diambil juga gitu ya. Maksudnya biar hijau deh ngalah celah ngalih please alih. Yang penting halal gitu ya. Ya betul. Nah, ngomong-ngomong soal bakat lagi, tadi kita dapat nyinggung soal lagu bahasa Indonesia. Pernah nggak Mama atau saya sendiri berpikir bahwa kenapa nggak sekali waktu coba peruntungan misalnya ikut kompetisi di Jakarta atau apa misalnya pencarian bakat? Dulu sempat waktu kecil ikut Idola Cilik. Di babak penyisihan nggak lolos karena kalau nggak salah saja waktu itu posisi waktu mau nyanyi itu kurang pede dan akhirnya kebelat kencing. Gemeter pokoknya nyanyinya itu. Biasa anak kecil kan ya. Kalau udah kurang pede lagi ya, tetap intinya gitu ya. Itu kurang pede. Kayak takut gitu loh ketemu orang dulu. Kira waktu mau nyanyi itu gemeter suara saja, pengen kencing akhirnya langsung keluar. Oke. Nah, sekarang tentang lagu Balinya. Dari Satria paham dan tahu bahwa mama saya adalah penyanyi Bali dan segala macam. Bayangan Satya atau kesan Satya tentang lagu pop Bali itu seperti apa dulu? Lagu pop Bali dulu. Ya mulai dari dulu gitu kan sampai sekarang. Dulu. Kalau mulai dari dulu, jujur saja lebih senang lagu Bali yang dulu ya. Karena benar-benar kental Balinya. Kalau zaman sekarang bukan berarti nggak bagus, cuman lebih bagus sih juga. Cuman menurut saya lebih prefer ke yang zaman dulu. Oke, kalau sekarang udah terlalu banyak mix ya dengan yang lain. Koplo, mix dengan kayak pop rock kayak gitu. Kayak kalau semisal lagu Bali, pandangan saya itu lebih cocok ke lagunya melo-melo. Kayak nggak ada yang namanya dikoploin menurut Satya pribadi. Karena biar dapat gitu khas Balinya. Dari dulu waktu ketika ngelihat bahwa mama saya penyanyi Bali, nah itu gimana perasaan Satya? Excited atau biasa aja atau gimana gitu orang tahu bahwa? Senang sih karena apalagi Satya tahu suaranya mama itu kayak gimana. Satya sampai pernah merinding dengar mama nyanyi karena excited ya mungkin namanya. Setiap Satya dengar mama nyanyi itu, terutama di bagian nada tinggi itu selalu nyampe, itu yang buat Satya. Wah, lagu apa? Lagu Sayangan Tiang. Satya senang. Lagu Mau Kita Mati juga senang. Lagu yang duet sama Om Rai juga senang. Oke. Berarti hampir semua lagu mama juga udah terbiasa dengerin ya? Terbiasa. Bisa nyanyiin nggak dikit? Salah satunya yang paling Satya suka itu yang apa? Boleh. Yang bisa. apa? Yang Sayangan Tiang ya, pakai gitar ya. Boleh, oke. Sekalian nyari nada. Kita lihat bagaimana Satya mewaris lagu mamanya. Sayangan tiang gelut tak kekang sempurna, beli
nuansa putih. Nah, itulah bagian itulah. Ada kebayang nggak kepikiran untuk minta sama Mama, boleh nggak lagu ini Satya nyanyikan ulang? Oh, di remake gitu. Di remake, tapi untuk versi cowok. Versi cowok. Nah, itu sih belum pernah minta izin gitu ke Mama, belum pernah kepikiran juga. Mungkin tapi Satya pernah cover lagunya Mama kayak ini di depannya Mama kan. Terus Mama ngasih tahu, "Coba buat lagu kayak gitu." Dan belum ada kebayang. Belum ada kebayang waktu itu. Tapi rencana mau ada buat yang mirip-mirip kayak gini dah lagunya. Karena tembangnya enak. Tembangnya enak, dan yang seperti saya bilang tadi juga nuansa Balinya Nah, juga nuansa Balinya. masih dapat gitu ya. Oke. Nah, kalau di kampus, kira-kira boleh tahu nggak mata kuliah apa yang paling Satya suka? Mata kuliah piano sih. Piano karena Kenapa? gimana ya? Kalau ngelihat cewek main piano kan udah biasa karena jarinya lentik. Kalau ngelihat cowok main piano tuh kayak ngelihat orang cerdas gitu aja, Om. Kayak karena pandangan Satya tuh alat musik yang wajib banget kalian pelajarin itu adalah piano. Karena semua nada tuh ada di situ. Bukan berarti di gitar atau yang lain nggak ada ya. Di situ kompleks gitu loh. Kelihatan keren dan cerdas gitu ya. Ternyata alasannya main piano gitu ya. Tapi berarti udah pernah ketemu Om Dodot ya, main piano juga? Om Dodot itu yang mana ya? Dodot itu salah satu pemain piano terkenal. Dulu dia personilnya Harley Angels. Harley Angels. Jadi kalau berbicara grand piano di Bali, salah satu tokohnya Om Dodot. Om Dodot, ya. Boleh tanya Mama, pasti tahu gitu. Kalau yang sering berkunjung ke kampus tuh Om Balawan sih. Ya, Om Dodot mungkin pernah waktu Satya lagi kelas ya, nggak tahu ya. Itu aja sih. Om Balawan sih yang paling sering. Kalau Satya sendiri ngelihat perkembangan musik di Bali, terutama dari, nah ini kan baru belakangan ya lebih berkembang ya. Kalau nggak salah prodi musik itu kan baru belakangan lebih naik lagi. Ya. Seperti apa menurut Satya gitu kira-kira perkembangannya? Perkembangannya justru lebih pesat, Om. Karena kalau di zamannya Satya itu cuma ada satu. Kalau zaman Satya itu cuma ada klasiknya. Jadi kayak nyanyiin lagu-lagu Spanyol. Kalau sekarang udah dirangkum semua, kayak ada bebas sekarang boleh ngambil pop, boleh ngambil jazz, boleh ngambil yang lainnya gitulah. Bahkan diisi kalau ada orkestra juga ya? Ada orkestra juga, Om. Oke. Nah, kalau Satya sendiri selain lagu Bali memang belum pernah atau tidak tertarik gitu bahkan lagu misal bahasa Indonesia, Inggris atau apa? Kalau Satya rencana ngeluncurin lagu Indonesia, dan Satya sebenarnya kalau lagu Inggris seneng, Om. Lagu Inggris seneng. Cuman itulah kadang-kadang pelafalannya masih belum bagus. Ya minta sama Mama biar dikursusin dulu lah. Gitu. Biar ikut TOEFL dulu ya. Nah, kalau dari idola gitu Satya, kan biasanya orang pasti seumuran Satya ini pasti ditanya, idolanya siapa? Artinya musisi panutannya siapa? Musisi panutan. Kalau untuk di Bali, untuk penyanyi cowoknya Satya di bagian power suka sama Om Ray Penny. Karena dia power dan stabil suaranya itu. Setiap dia nembak nada tinggi itu selalu dapat, nggak pernah gagal. Kalau untuk di pemeran cewek, Satya suka Mama sih ya. Mama. Kualat nanti kalau suka Mama. Nggak, ini emang bukan karena Mama, tapi emang karena ada pertimbangannya pasti kan. Karena emang ada pertimbangannya. Jujur karena Mama, Satya jadi benar-benar tertarik sama yang namanya bidang vokal, Om. Karena gimana sih cara nyari nada tinggi? Tapi selanjutnya tuh ada nada tinggi lagi gitu loh. Apa nggak itu secara tidak langsung di rumah juga belajar vokal dari Mama, nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah malah? Jujur malah nggak pernah belajar vokal dari Mama. Jujur Satya malah belajar vokal tuh dari dengerin Mama. Dengerin aja. Jadi bisa dibilang otodidak, cuman mungkin ada gen mungkin ya. Kenapa nggak berani nanya atau minta diajarin sama Mama? Kalau minta diajarin tuh rada ragu sih, Om. Kadang-kadang kalau Mama tuh misal Satya nggak bisa, Satya kan orangnya gampang gitu ya, gampang gimana ya, bisa dibilang one-onean lah bayinya, one-onean lah dibilangnya. Mudi ya. Kemudian misalnya nggak dapet, terus Mama diam aja nih, udah tahu dah Mama pasti nggak senang dia karena Satya nggak nyampe nada itu semisal. Udah berpikir jauh nih, nggak usah belajar sama Mama dah, mending nyerna aja gimana caranya Mama ngambil napas. Belajar secara nggak langsung aja gitu ya. Nah, satu lagi Satya. Ini kan yang lagu pertama ciptaan kalau nggak salah ciptaan Pak Sueca ya. Yang kedua Pak Kemawijaya.
kapan lagu ciptaan Satya muncul dan dinyanyikan? Segera sih Om. Ini ada yang lagu, ini ada Oke. dua personil Om. Satya sareng ada temannya Satya Ananda namanya. Itu Satya lagi iseng-iseng tuh duduk, mungkin lagi encer otaknya ya, lagi encer. Duduk sambil ngopi. Ada ide. Tiba-tiba ada ide. Itu kebetulan sebelum kita main gitar tuh dengerin lagunya UVN Uno itu. Kita buatlah versi Balinya kayak gitu. Oke, biar ada yang berbeda dikit gitu ya. Bukan versi Bali, versi Indo. Versi Indo juga, cuman penyanyinya penyanyi Bali. Penyanyi Bali gitu. Oke. Nah, yang penutup, harapan Satya mungkin terhadap bakat-bakat penyanyi Bali seumuran Satya maupun yang di bawahnya seperti apa mungkin? Karena kan sekarang akses sangat mudah untuk belajar dan segala macam, peluang mudah. Kalau menurut Satya, untuk siapapun itu, tetaplah berkarya, mau seperti apapun hasilnya, niscaya Tuhan pasti bakal ngelihat seberapa usaha kita. Teruslah posting walaupun nggak FVP. Teruslah posting walaupun konten kalian nggak FVP, mungkin Suatu saat nanti FVP. pasti bakal FVP. Mungkin tergantung dari lagu apa yang kalian bawakan dan karakter suara kalian. Intinya kalian terus mencoba gitu aja. Dan yang penting momentum juga ya. Momentum juga, Oke. betul. Ya, kita tunggu karya berikutnya Satya. Siap. Semoga FVP dan saya akan like yang pertama kali. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih sudah hadir di Oke Made. Nanti kita lanjutkan obrolan berikutnya dan tetap jangan lupa salam cangkir kopi hangat.